bahasan juga. Nah, untuk sore hari ini kita akan bahas untuk aspek keuangan, aspek risiko, kesimpulan. Ya, nah di aspek keuangan teman-teman diminta untuk membuat proyeksi cash flow, ya kan, yang isinya adalah dana masuk, dana keluar, ya, perencanaan dengan jangka waktu payback period atau 1 tahun, ya. Jadi kalau payback periodnya 5 tahun gitu ya, maka bikin cash flow-nya itu adalah 6 tahun gitu kan. Dan kemudian juga diminta lagi adalah analisisnya dari cash flow tadi, ya. Kalau cash flow kan hanya cash in, cash out. Nah, cash flow tadi harus kita analisis dengan beberapa metode, ya, antara lain payback period, net present value, dan internal rate of return. Nah, materi ini sama persis dengan materi keuangan, ya. Kita juga belajar payback period, net present value, dan nah, adalah di manajemen keuangan yang mungkin harus menghitung secara manual, ya, secara proses itu, nggak boleh lihat buku, harus hafalin rumus dan sebagainya. Tapi mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, karena mata kuliah dasarnya atau prasyaratnya adalah manajemen keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional, maka dianggap teman-teman sudah hafal, ya, rumusnya. Sehingga saya perkenalkan untuk mata kuliah ini menghitungnya dengan ya Excel gitu, ya, Excel. Nah, bahkan Excelnya juga sudah saya sediakan di materi keberapa tuh yang aspek keuangan. Saya juga sudah share filenya di WhatsApp dulu. Gitu. Jadi udah tinggal masukin aja sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing, ya. Oke, selanjutnya kita juga akan bahas mengenai aspek risiko dan juga mitigasinya, ya. Nanti ada contoh risiko apa saja dan mitigasinya seperti apa. Kita buat, ya, plannya dengan adanya risiko tersebut. Kita ngapain, ya, atau cara mencegahnya, menguranginya seperti apa. Nanti ada contohnya. Kemudian kesimpulan. Jadi teman-teman menjabarkan bagaimana tuh kontribusi bisnisnya terhadap dan juga lingkungan, ya. Dan juga tadi tentunya dari angka indikator payback period, net present value, dan internal rate of return, ya, teman-teman bisa menilai, ya, layak juga, gitu ya. Mungkin bedanya dengan bisnis plan ataupun proposal bisnis biasa adalah, ya, kalau plan atau bisnis mungkin hanya namanya tidak membahas mengenai kelayakannya, ya, balik modal berapa lama, net present value-nya berapa, itu tidak dites. Tapi di studi kelayakan, nah inilah adalah penekanannya. Jadi kita bisnis tapi juga kelayakannya sudah kita ukur, gitu ya. Nah, yang masuk aspek keuangan, karena, ya, 3 aspek penting, ya, merupakan bagian dari laporan keuangan adalah neraca, laba, dan juga arus kas atau cash flow, ya. Sebenarnya ada satu lagi, itu laporan perubahan modal. Teman-teman udah belajar accounting keuangan, gitu ya. Nah, tapi di mata kuliah ini kita fokus 3 aja yang umum, ya. Yang umum adalah neraca, laba rugi, dan cash flow. Pengetahuan secara umumnya dulu, ya, bahwasanya beda antara neraca, ya, laba rugi, dan juga cash flow. Yang pertama, neraca adalah menggambarkan komposisi keuangan pada waktu atau pada saat itu, ya. Karena pada prinsipnya di dalam neraca akan menggambarkan aset-aset, ya, yang dibiayai dari hutang maupun dari modal, ya. Peroleh aset yang kita punya dalam satu bisnis, itu duitnya dari mana, aset atau aktiva, gitu ya. Di sisi aktiva, gitu ya, aset-asetnya apa saja. Nah, kita sumbernya dari mana, ya, sumbernya dari pasifas, sisi liabilities dan juga modal, ya, hutang dan juga modal. Kita neraca ini akan selalu bebas kalau yang benar, ya kan. Memang sama tuh antara aset yang tersedia
jumlah modal ataupun hutang yang dikeluarkan ya itu harus sama sesuai dengan metode accountingnya atau PS ya. Isinya lancar tetap dan juga aktifan non lancar gitu ya secara umum ya. Sedangkan di sisi ada hutang lancar atau jangka pendek atau tempo dalam setahun atau kurang ya, dan juga di atas ini disebut dengan hutang jangka panjang atau short term loan. Kemudian modal sendiri ya, modal perusahaan, modal dari shareholder saham itu adanya di paling bawah, yaitu ada di komponen modal ya. Ini secara umumnya. Jadi neraca itu menggambarkan ya, mengenai sumber penggunaan ya, sumbernya uangnya dari mana satu bisnis ya, utang dari modal ya, dan jadi aset penggunaannya kemana aja jadi aset ya. Maka ini kalau dari sisi keuangan kita nilai kapan ketika satu perusahaan atau satu bisnis itu mengalami sisi pincang gitu ya. Karena ketahuan tuh kalau dengan penggunaannya nggak sesuai ya. Misalkan jangka ya, tapi untuk belinya aset jangka panjang. Nah itu yang bisa dibilang posisi keuangan pincang ya, karena utangnya jangka pendek maka akan ditagih dalam dekat oleh kredit ya kan. Nah, di sisi asetnya adalah aset jangka panjang yang itu menghasilkannya pelan-pelan atau jangka waktunya ya, maka ini akan terjadi miss cash flow yang disebut dengan posisi pincang dalam istilah. Lanjut, laba rugi ya. Laba rugi isinya ya adalah pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan kurang biaya ya, pendapatan atau penjualan. Oke, mulai dari penjualan, kemudian beban pokok ya atau harga pokok ya, atau COGS, goods sold gitu ya. Kemudian olehlah laba kotor dikurangi biaya penjualan dan umum atau SGE, dapatlah EBITDA ya, earning before interest, tax, depreciation and amortization, itu EBITDA. Ya, di bawahnya lagi ya amortisasi, dia harus bayar bunga ya, biaya lain-lain ya, kemudian juga pendapatan bunga, pendapatan lain-lain gitu ya. Di EBITDA atau laba dia bayar pajak, ketemulah ya. Ini gambaran ini adalah laba rugi ya. Saya rasa teman-teman adalah mahasiswa reguler 2 gitu ya, harusnya sudah tidak asing dengan bentuk-bentuk laporan keuangan ya, di kuliahan maupun di dunia real teman-teman ya. Oke, kemudian cash flow ya. Nah, ini masalah uang ya, masalah uangnya nih, khusus masalah uang. Laporan arus kas ya, yang masuk maupun yang keluar dalam satu operasional usaha. Ya, keluar harus dapat diidentifikasikan ya uang tersebut dibelanjakan. Uang itu juga diidentifikasi sumbernya dari mana. Nah, bedanya dari rugi ya, laba rugi dan cash flow. Kemarin ada pertanyaan pada saat materi untuk kita lihat terlebih dahulu nih neraca rugi atau cash flow gitu. Teman rugi gitu ya. Laba rugi karena kan bisnis itu untung apa gitu ya. Tapi untuk basic ya, bisnis dasar ataupun bisnis skala UMKM gitu ya, ataupun bahkan korporasi gitu ya. Ya, ini lebih untuk melihat cash flow. Pertanyaannya kenapa cash flow kan? Nah, karena cash flow ini barat darah gitu ya. Jadi barat darah dalam tubuh
gitu ya. Jadi ini yang memutar usaha ya, usaha satu bisnis atau perusahaan. Jadi boleh jadi bisnis kita kan ya. Teman-teman banyak menemukan perusahaan yang rugi kan gitu ya. Tapi kok tahun depan ya, 2 tahun lagi ya, 3 tahun depan bahkan mereka juga masih bisa rugi. Nah, yang menghidupkan mereka ya. Nah, yang menghidupkan mereka adalah cash flow. Jadi walaupun bisnisnya rugi, tapi ternyata sederhananya di itu masih ada duit ya, masih ada nafas gitu. Maka usaha masih bisa muter, ya kan? Tinggal nanti nunggu turn around profit untuk menjadi cash flow-nya positif. Makanya banyak ditemukan laporan keuangan yang secara profitnya dia negatif atau rugi, ya kan? Tapi nya positif gitu. Ya ada ikan artinya. Entah itu pegang saham, ya, supplier, ya kan? Atau dari hutang bank bisa hidup itu bisnis. Nah, makanya sangat ini ya, sangat kita untuk melihat case lebih dahulu. Ya, jadi rugi itu hal kan gitu ya. Tapi itu adalah kingnya ya kan, rajanya ya, kunci cash flow. Ya bisnisnya rugi selama masih ada cash flow yang positif, artinya besok masih bisa makan, masih bisa jalan bisnis. Tapi berjalannya waktu itu tentunya harus melakukan perbaikan agar profitnya juga positif. Gitu. Tapi berarti memang harus dari cash flow kan, harus ada dompet gitu ya. Untuk cash flow bedanya dengan laba rugi. Cash flow sifatnya cash basis, sedangkan laba rugi basisnya adalah accrue basis. Kemudian di dalam cash flow itu tidak memperhitungkan biaya non cash, ya, depresiasi ya itu nggak dihitung gitu. Aset write off itu juga nggak dihitung ya, tapi dalam dalam konsep laba rugi itu ya. Makanya kalau dalam laba rugi aset ya kan, aset yang gede disusutkan, nah itu bisa mengurangi laba rugi gitu ya. Tapi di cash flow enggak. Karena walaupun bisnisnya rugi yaitu hanya secara buku, tapi secara cash flow-nya bisa hidup. Karena pengeluarannya enggak real ya. Laba rugi pengeluarannya enggak real ya, di cash flow real. Untuk proyeksi ya, katanya kaidah dalam bikin proyeksi cash flow semakin pendek ya interval kita pakai, biasanya itu lebih presisi cash flow kita ya. Udah makin jauh artinya udah bikin cash flow 10 tahun ke atas gitu, tahun 12, 13, 14 dan seterusnya, itu biasanya udah makin ngaco, udah kejauhan ya. Nah, kita harus memperbarui, kita harus lihat lagi, revisit lagi ya dan seterusnya. Kemudian dalam buat proyeksi cash flow ini juga baiknya asumsinya yang dipakai wajar dan jelas. Ini contoh dari cash flow ya. Yang warna hijau itu adalah proyeksi laporan keuangan ya, ada dibagi menjadi 3 kegiatan ya. Kegiatan operasional ya, kas masuknya apa saja, kas keluarnya apa saja. Kemudian dari kegiatan investasi, kas masuknya apa dan kas keluarnya apa ya. Begitu juga dengan kegiatan pembiayaan ya, kas masuknya apa, kas keluarnya apa ya. Yang saya berikan template-nya itu Excel. Nah, itu juga sudah membagi cash flow-nya berdasarkan aktivitas ya, jadi pakai yang sebelah kiri ya. Kalau yang kanan ya ada cash in cash out saja, kemudian ending balance ya, itu adalah versi budgeting istilahnya ya, bukan cash flow ya, budgeting sederhana. Oke. Nah, cash ini gitu ya, proyeksi cash flow ini itu kan harus oke ya, kita udah buat proyeksi cash flow, kita tahu tahun pertama positif, tahun kedua ya positif dan seterusnya, misalkan seperti itu.
Nah, tapi itu harus kita assess, ya kan. Nggak cukup sampai situ, ya. Masih perlu kita nilai apakah angka yang positif itu layak nggak sih untuk dijalankan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kita ini hanya dengan 3 metode saja ya yang saya ambil. Ya, yang pertama adalah PP, ya kan, atau periode pengembalian investasi tanpa memperhitungkan tingkat diskonto. Ya, jadi nggak pakai diskon faktor. Ya, kalau net present value, yang kedua net present value, ini adalah nilai akumulasi atas arus kas aktivitas operasional ditambah aktivitas investasi, ya kan, atau istilah proceed ya teman-teman, kalau sudah ada istilah proceed, ya, itu adalah nilai aktivitas operasional ditambah cash flow atas aktivitas investasi. Ya, nah, dalam konteks net present value ini didiskontokan, dikasih diskon faktor, ya kan. Oke, yang ketiga, sehingga nanti ketahuan gitu ya, ketahuan di NPV ini positif atau enggak gitu, kita bisnis artinya atau enggak, untung atau enggak, ya. Kalau negatif atau kalau ngapain kan kita bisnis gitu. Jadi kita cek angka-angkanya. Oke, yang ketiga adalah internal rate of return. Ya, ini adalah suatu tingkat diskonto yang menyebabkan nilai NPV sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita kebalikannya ya, kalau yang net present value itu kita tingkat diskontonya gitu ya, atau diskon faktornya sama aja ya. Nah, itu yang kita tentukan ya dari inflasi atau dari suku bunga biasanya gitu ya. Tapi kalau internal rate of return ini justru kebalik, kita udah dapat NPV-nya, kita mau cari berapa sih tingkat diskontonya yang dengan 0 gitu ya. Ini contohnya hitungan sederhananya. Oke, misalkan total investasi ya teman-teman di awal, atau bahasa ininya bahasa keuangan initial investment ya, total investasi pertama itu berapa yang jadi aset-aset ya, yang berupa biasanya mesin, yang fixed aset yang mesin ya, ya kalau pabrik gitu ya, atau peralatan yang sifatnya panjang ya, yang bukan yang bukan yang berulang. Nah, katakanlah total investasinya untuk satu bisnis 5M gitu ya. Nah, profit di tahun pertama di net cash di aktivitas operasional dan juga investasi itu 1,75 miliar gitu ya. Nah, kemudian didapat selisihnya gitu ya, atau untungnya ya kan, baru sekitar atau masih sisa 3,25 M ya. Masih belum balik modal artinya tahun pertama ya. Oke, kemudian tahun ketiga ya, tahun kedua dapat profit lagi 1,9 M ya, profit 1,9 M ya, kemudian belum balik modal juga ya, karena masih ada yang nyangkut 1,35 M. Profit tahun ketiga dapat M 50 juta ya, dapat 2 M 50 juta. Nah, ini udah mulai surplus ya. Surplusnya udah 700.000 ya, dibanding waktu pengeluaran pertamanya 5M gitu ya. Nah, setelah bisnis sampai 3 tahun itu udah surplus 700 juta. Artinya udah pendapatannya udah 5,7 M. Balik. Nah, kita hitung payback periodnya. Kurang lebih seperti ini rumusnya ya. Jadi 2 tahun, karena lebih dari 2 tahun kan. Maka 2 tahun ditambah dengan ya 1,350 juta ya, yang sisa profit setelah tahun kedua, dibagi dengan profit ya atau pendapatan di tahun ketiga. Maka hasilnya didapat bahwasanya payback periodnya adalah 2,65 tahun ya. Jadi balik modalnya di 2,65
tahun baru periodnya. Oke, selanjutnya adalah mengenai NPV dan IRR. Ya kan, pertanyaannya kenapa nih? Jadi konsep NPV dan IRR ini ada yang namanya diskonto atau diskon faktor ya. Harus di-courting nih. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Karena adanya konsep ataupun filosofi dari time value of money, ya kan? Jadi uang saat ini boleh jadi akan lebih berharga ya dibandingkan dengan uang ataupun nilai di masa depan, ya kan teman-teman. Uang 100.000 sekarang gitu ya, sama dengan nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya, tentunya akan lebih berharga sekarang, ya kan, karena ada inflasi gitu ya, karena ada suku bunga dan sebagainya, jadi daya beli kan semakin menurun gitu ya. Jadi uang 100.000 3 tahun lagi itu mungkin udah sekarang katakanlah 100.000 masih bisa lah kebeli piring apa gitu misalkan ya, atau barang-barang apa gitu. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan ya dengan uang yang sama itu nggak bisa beli barang yang sama gitu. Nah, makanya kenapa ini kita harus perhitungkan ada inflasi ataupun suku bunga ya, yang namanya adalah diskonto tadi atau diskon faktor. Ya kan, karena kalau kita proyeksi bisnisnya baru dapat nanti ini yang tahun kedua nih 1,9 M tahun kedua ya, kalau kita tarik dengan uang yang 5 M kita keluarkan ya, itu tahun kedua artinya kita nggak dapat 1,9 sebenarnya dengan dibandingkan dengan pengeluaran kita yang 5 M gitu. Boleh jadi 1,9 M di tahun kedua itu ya, setidaknya kalau dengan sekarang itu nilainya berbeda. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini rumusnya warna biru, ini rumusnya ya. Ini rumusnya, rumus perhitungan manual. Kemudian ini saya lampirkan caranya di Excel. Nanti juga kita bisa buka Excel-nya yang dari saya. Ya, kita bahas juga. Oke, nah ini contohnya ya. Di tahun ke-0 kita mengeluarkan initial investment ataupun modal sebesar 100. Ya kan. Nah, tahun pertama profit, tahun depan nih ya cash flow ya, pendapatan bersih tahun depan kita dapat uang 10 gitu ya. 10. Nah, uang 10 tahun depan ya kan itu kan nggak sama dengan uang 10 tahun ini gitu ya nilainya. Ya, boleh jadi uang 10 tahun depan itu kalau diukur-ukur dengan sekarang ya nilainya udah jadi 9,09 lah gitu ya. Lebih kecil ya karena udah ada inflasi dan sebagainya. Ya, begitu juga tahun kedua. Ya, kita dapat uang, kita proyeksikan 60. Ya, tapi apakah 60 kalau ditarik ke nilai sekarang masih 60 kan gitu ya. Nah, kita diskon lah dengan rate tertentu ya, dengan inflasi ataupun suku bunga ya, maka nilainya adalah hanya 49,59 dari 60 ya. Begitu juga 80 tahun ketiga ya. Ya, 80 itu setaranya jika ditarik ke tahun ke-0 itu adalah 60,11 gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya untuk NPV gitu ya. Nah, NPV itu dikatakan bagus ya jika positif ya. Jika hasilnya positif NPV-nya, maka bisnisnya layak untuk dijalani. Jadi logikanya adalah walaupun pendapatan kita tahun depan ya itu sudah kena inflasi, sudah ada faktor-faktor suku bunga gitu ya. Nah, tetap ya sudah kita tarik dengan nilai sekarang, nilai present value gitu ya. Nah, itu nilainya masih positif, masih menguntungkan ya, masih lebih dari 100 gitu ya. Artinya jadi bisnis kita nggak capek, nggak kemakan inflasi ya. Coba kalau kita bisnis cuman buat samain sama suku bunga atau inflasi gitu, artinya kita nggak ada margin tambahan gitu ya, hanya untuk bayar untuk bayar bunga ataupun kena inflasi aja gitu, jadi capek doang bisnis kita gitu ya. Nah, inilah salah satu tools untuk menghitung ya adanya perbedaan waktu
ya ketika kita mendapat uang. Oke, lanjut ya, metode yang ketiga ya, cash flow evaluation tools yang ketiga adalah dengan IRR gitu ya. Nah, di IRR ini kita justru menghitung diskon rate-nya, diskontonya. Berapa sih diskon rate-nya ya, yang itu sama dengan NPV kita atau menyebabkan NPV kita 0 tuh berapa. Ya, jadi kita mau lihat nanti nilai IRR-nya tuh lebih besar atau lebih kecil sih daripada inflasi atau suku bunga gitu ya. Jadi katakanlah kalau inflasi ya sekitar 3% per tahun, tambah suku bunga ya, suku bunga katakanlah 5% gitu ya. Jadi 8% diskontonya. Ya, kalau bisnis kita marginnya ya sama juga 8% ya kan, nah maka capek ya. Duit kita artinya habis cuma buat bayar bunga sama kena inflasi gitu ya. Tapi bisnis yang layak itu harus di atas tingkat diskonto yang 8% tadi. Ya kan, bisnis kita mungkin harus 10%, harus 15% ya, internal rate of return-nya ya, agar semakin tinggi semakin jauh dari tingkat diskonto, semakin jauh dari tingkat inflasi dan suku bunga ya kan, maka bisnisnya akan semakin layak atau semakin visible. Ya, sebaliknya jika IRR-nya ternyata lebih kecil daripada inflasi dan suku bunga, artinya bisnis kita capek ya, alias nggak untung, jadi nggak not visible ya, atau nggak layak untuk dijalankan. Oke, ini juga perhitungan Excel-nya. Ini saya ambil dari template saya ya, udah saya taruh juga rumusnya untuk menghitungnya. Ya, oke, ini ya terkait aspek keuangan. Lanjut ke aspek manajemen risiko. Mungkin sebentar ya, sebelum masuk ke manajemen risiko, saya pindah file dulu ke file Excel saya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini ya, saya ada bisnis ekspor udang, jadi saya menghitung kelayakannya sendiri gitu ya. Ini coba saya bawakan, template-nya sudah saya berikan ke teman-teman. Ini sudah saya masukkan konteks yang bisnis saya sendiri gitu ya. Ya, katakanlah saya mazan ya. Masih 5 menit. Oke. Jadi diasumsikanlah satu ini sebenarnya. Ya, kita asumsikan investasi awal untuk pemrosesan udang ya, kita butuh initial investment, butuh dana tuh kurang lebih 1 M. Jadi dalam US saya konversi dengan kurs 14,5 ya. Silakan teman-teman mau dalam mata uang aslinya boleh ya, ataupun dalam dikonvert jadi USD juga boleh, IDR boleh, sesuai aja dengan bisnisnya. Nah, karena saya harga udangnya ekspor, kita ekspor ke BUMN Cina ya, BUMN kecil di Cina gitu ya. Nah, kita pakai mata uangnya jadi USD ya. Katakanlah total initial investmentnya 68.000 US. Nah, kemudian yang 68.000 ini ya kita harus balikin, dia anggapnya asumsinya uangnya tuh dari funder ya, dari pemodal, ada pemodal ya, yang itu kita harus balikin ya uang mereka ya. Ini saya asumsikan kita akan kembalikan dalam jangka waktu 24 bulan ya, atau 2 tahun
gitu ya. Nah, kemudian kita asumsikan juga karena ini USD ya, karena ini USD, kita anggapnya akan bagi dividen ya, atau sharing ataupun profit sharing ataupun bagi hasil kepada investor itu 6% setahun gitu ya. Karena ini dalam mata uang US, jadi 6% per tahun itu sudah cukup tinggi ya. Ini marginnya ataupun asumsi dividennya juga kita masukkan gitu ya, sehingga ini total kewajiban kita kepada investor. Asumsi pajaknya ya, pajak perusahaan ya, kita pakai asumsi ini, misalkan contohnya saya pakai 25% ya, walaupun sekarang pajak perusahaan berapa, 22 ya misalnya, tapi nggak apa-apa biar lebih konservatif ya, kita pakai 25. Kemudian inflasi ini rate-nya ya, saya ambil datanya 3 tahun terakhir yang rata-rata selama 3 tahun tuh rata-ratanya 2,47% ya, tingkat inflasi ya. Nah, kita buletin aja ya. Ini contohnya saya buletin jadi 3% tadi, balik lagi biar lebih konservatif. Oke, ini ada asumsi ya, harga-harga dari beberapa jenis udang ya, beberapa jenis udang ya, harga raw materialnya, biaya produksinya, untungnya berapa ya, harga jualnya berapa sehingga kita dapat untungnya berapa gitu ya. Nah, ini saya dapat data mentahnya, ini langsung dari orang yang ininya ya, orang technical assistant di lapangan ya, jadi datanya data lapangan yang ini dalam rupiah, kemudian saya konversi menjadi dalam USD karena kita ekspornya dapat ininya dalam US gitu ya, kontraknya ya. Kemudian ini saya convert jadi ke dalam US ya, harganya, untungnya semua ada dalam US. Oke, sehingga masuk ke sheet selanjutnya ya. Ini yang tadi biaya-biaya ya, biaya-biaya yang mentahnya nih, yang dikonversi dari rupiah ke USD. Ini kita rapikan ya. Ini mulai dari 2022 akhir contohnya ya, tinggal 4 bulan terakhir misalkan ya, sampai tahun 2034 ataupun tahun berapa nanti yang payback periodnya ditambah 1 aja ya, misalkan payback periodnya 3 tahun gitu ya, maka berarti buatnya 4 tahun gitu ya. Ini saya rapikan ya berdasarkan jenis-jenis udangnya gitu ya. Ya, kemudian ini OPEX ya, atau operational expenditure. Jadi biaya-biayanya tadi ya, ada raw material, ada biaya pemrosesan ya. Nah, ini selama 4 bulan ini saya masukkan. Yang tahun berikutnya itu selama 1 tahun, sudah full year ya. Kemudian di tahun berikutnya ya, saya asumsikan itu harga bahan baku udangnya ya, udang mentahnya itu naik 3% terus ya, ya agar lebih konservatif perhitungan kelayakannya gitu ya. Oke, kita juga menghitung biaya sewa fasilitas produksi gitu ya, dapat harga tahunan berapa, ini juga dalam USD gitu ya. Pokoknya biaya-biaya yang rutin ya, itu disebut dengan OPEX yang kita keluarkan ya. Yang kaitan kita dapat pendapatan, biaya-biaya langsungnya apa, nah ini kita masukin ya, asumsi OPEX ini. Lanjut ini harga jual ya, kita udah dapat kontraknya dari salah satu perusahaan BUMN kecil di Cina gitu ya. Oke, ini juga sama, kita konversi. Ini ada istilahnya satuannya LBS, kita konversi ke kilo. Nah, jadi berapa harganya ini dalam USD, ini juga sudah kita convert. Jadi dapatlah total revenue kita berapa gitu ya. Oke. Sama saya buat juga summary-nya ya, summary penjualan. Kalau tadi ini summary OPEX ya, yang ini ya, summary pengeluaran. Ya. Begitu juga summary penjualan juga saya buat sama persis, sesuai dengan jenis-jenis udangnya ya, dari berbagai macam ukuran dan juga ada 2 jenis ya di sini. Oke, kemudian ya setelah kita input asumsi-asumsinya ya, di sini ya akan muncul pendapatan kita ya, tadi dari udang Black Tiger
ya, yang jenis 1 dan jenis 2 di sini masuk ya. Kemudian biaya-biayanya juga masuk ya, dari asumsi OPEX kita masukkan. Fasilitas produksi juga masuk. Ya, di SGA ya kita juga masuk. Ya, ini kita anggapannya biaya pegawai, biaya peralatan kantor ya, saya menggunakan asumsi 3% dari pendapatan ya untuk gaji-gaji pegawai dan sebagainya. Asumsi saya 3% dari total penjualan. Oke, kemudian tadi karena ada mesin investasi yang senilai 68.000 US atau setara 1 M ya, itu maka harus kita depresiasi ya. Kita depresiasi berapa lama depresiasinya ya, anggap kalau satu mesin katakanlah 5 tahun ya, 5 tahun ya. Nah, ini karena mulainya bulan September ya, maka proporsional ya, depresiasi pertama selama 4 bulan ya, yang ke kanan sudah full year ya, sudah tahun penuh, dan terakhir 8 bulan gitu ya. Jadi depresiasinya selama 5 tahun sesuai dengan jenis asetnya ya kan. Oke, lanjut. Dan juga ini yang biaya bunga ya, atau dividen ataupun bagi hasil kepada pemegang saham tadi, karena duit 1 M nya itu dari funder, dari pemegang saham, maka kita harus kembalikan dividennya ataupun profit sharingnya kita kasih ya. Kita udah buat tadi di depan yang ini nih ya, repayment schedule. Ini kita ambil dari sini ya, harus bayar berapa tuh ya, ini nih ya, ini. Oke. Oke, setelah itu kita dapat earning, pendapatan kita, tapi ini sebelum pajak ya, sebelum pajak 560.000 US. Kemudian pajak asumsinya tadi 25%, walaupun prakteknya sekarang sudah turun kan, dari relaksasi 22%. Tapi nggak apa-apa, biar lebih aman, jaga-jaga kita pakai rate 25%, sehingga earning after tax-nya ataupun laba bersihnya itu kita akan dapat 420.000 US ya, selama 4 bulan. Dan berikutnya, karena di tahun berikutnya sudah full year, sudah tahun penuh ya, maka itu asumsi pendapatan bersih kita menjadi 1.260.000 US. Oke, kemudian di cash flow ya. Oke, cash flow ini ada salesnya, total dari kedua jenis udang tadi ya. Kemudian pengeluaran langsungnya apa saja tadi dari OPEX tadi ya. Kemudian gajinya yang tadi 3% ya, 3% dari penjualan ya, pendapatan udah ada di sini juga ya, udah ngeling ya, sehingga didapatkan ya net cash ya, kas bersih dari aktivitas operasional ya kan. Ini selama di 4 bulan pertama dapat 566.000 ya, tahun berikutnya 1,6 juta dan seterusnya ya. Nah, investing activity ya, ini cash flow yang diperoleh ya di dalam investing activity itu, cash flow-nya diperoleh dari jual aset ya, jual aset yang dimana kita nggak ada ya, tentunya justru kita kan beli aset, investasi aset di awal ya kan. Nah, ini buktinya ya, kita ada investment ataupun project cost yang 1 M di awal tadi atau setara 68.000 US, kita justru cash out ya, keluar ya di aktivitas investing kita ya, dari sisi pengeluaran, maka dimasukkan ke cash out. Kita juga bayar pajak ya, bayar pajak 140.000 masuk sini. Oke, lanjut. Sehingga uang kas kita dari aktivitas investasi masih minus ya, minus karena memang kita nggak ada penjualan aset, tapi justru kita beli aset, justru kita beli pajak, makanya bayar pajak ya, makanya minus gitu. Kemudian di financing activity, nah 68.000 US tadi kita dapatnya dari mana? Dari shareholder ya, atau pemegang saham, kita masukin di sini ya.
Pemegang saham masuk di sini. Kalau ada utang bank ataupun utang jangka pendek lain ya masuk di sini, short term loan ataupun modal pemegang saham kita masukkan di sini. Kalau ada tambahan modal kerja masukkan di sini ya. Dan bayarnya ya, tadi masuknya kan 68.000. Terus kita akan cicil bayarnya ya. Baik itu pokok, prinsipal maupun itu interest atau marginnya ya. Kita bayar ya. Sehingga didapatkan surplus ataupun defisitnya berapa tuh ketahuan ya. Nah, dalam hal ini ternyata di tahun pertama itu sudah positif ya cash flow-nya, sudah 416.000 ya. Lanjut tahun kedua dan seterusnya. Ini sudah ngeling rumus ya. Oke, kemudian nah kita asumsikan untuk diskon faktornya. Sebentar. Sampai situ kita sholat dulu kali ya, teman-teman ya. Udah azan kita sholat dulu, nanti nyambung Ya, jam berapa ya? Jam 6.15 cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Pak, Ya udah. cukup. Izin kita sholat dulu ya bagi yang muslim gitu ya. Nanti 6.15 kita join lagi ya. Ya. Tanggung materinya. Baik. Baik, Pak. Oke, terima kasih.
Sudah pada kumpul lagi belum? Halo, tes. Halo, Pak. Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Udah ya? Oke, kita lanjut ya. Ada, Pak. Siap, siap. Oke, Excel saya sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, tadi kita sampai sini ya, sampai IS itu Berapa? income statement atau laba rugi, CF itu adalah cash flow atau arus kas ya. Ini sudah rumus, tinggal nanti disesuaikan aja nih sesuai dengan masing-masing ini ya bisnisnya ya. Apa saja nama pengeluarannya gitu ya. Tinggal disesuaikan nama-namanya. Nah, oke, setelah laba rugi jadi dan juga cash flow jadi, ya, selanjutnya kita kembali ke yang teori tadi kan cash flow tadi cash flow aja nggak cukup gitu ya. Artinya harus diassess, harus dievaluasi dengan 3 tools ya atau dengan 3 metode perhitungan. Yaitu kita harus masih menghitung payback period, masih menghitung net present value dan juga masih menghitung internal rate of return. Nah, makanya ada yang namanya diskon faktor ya, diskon faktor atau diskonto ya yang diambil dari suku bunga ataupun inflasi. Ya. Oke, ini ada kita sumber modalnya katakanlah dari pemegang saham 100% ya, kemudian karena modalnya USD ya dia mengharapkan dividen setara 6% lah per tahun. Ya, maka weight average atau biaya ya rata-rata tertimbangnya itu didapatkan 6% ya. Jadi dibobot biasanya kalau ada hutang pemegang saham ada yang dari modal itu dibobot, tapi kita anggaplah ini ya dalam case bisnis saya pribadi ini ada funder, ada pemodal ya sehingga 100% dananya dari mereka gitu ya. Ini jadi 6% diskon faktornya ya. Nah, ini juga sudah rumus lihat. Di sini ada depresiasinya ya, masuk tahun 2022 tahun pertama berapa, 2023, 2024 tadi yang saya terangkan ya. Jadi ada 6 tahun ya. 5 tahun, tapi karena 2022-nya mulainya dari September, jadi di 2022 4 bulan, di 2027-nya 8 bulan. Ya, di sisanya adalah kuliah 1 tahun. Karena alatnya adalah alat mesin pemrosesan udang, ya maka kita pakai asumsi atau metode depresiasinya, lama depresiasinya selama 5 tahun. Ya, ini kemudian juga earning after tax-nya, laba bersihnya kita masukkan di sini. Ya, ini juga sudah rumus sampai dengan tahun kesekian ya. Sehingga didapatkan cash inflow ya, cash inflow. Ya, nih, yang ini 68.000 ditandai dengan negatif, artinya kita keluar uang ya, keluar uang. Ya, yang tadi kita modal 1M atau setara 68.000 US ini ya, ini keluar nih ada di cash outflow COF di sini ya. Kemudian ya di tahun pertama kita sudah asumsinya misalkan kita mulai bisnis itu September ya, maka September selama September sampai Desember tahun 2022 berapa pendapatannya ya, tahun 2023 berapa, 2024 dan seterusnya berapa kita masukkan di sini ya. Ya, ini juga ditambah depresiasi ya. Jadi yang ada depresiasinya di sini itu justru bisa menjadi penambah cash flow gitu ya. Karena tadi balik ke teorinya bahwasanya ya kalau terkait dengan cash flow, depresiasi itu bukan biaya real. Jadi sebenarnya perusahaan itu nggak mengeluarkan uang kas beneran gitu ya. Makanya ini jadi seolah-olah jadi penambah
cash flow ya, karena di dalam earning after tax ini kan ada depresiasinya nih, dikurangi dia kan. Nah, untuk jadi cash flow gimana, kita tambah depresiasinya, kita masukin ya, karena sebenarnya perusahaan nggak keluar uang tuh walaupun di bukunya ada depresiasi ya, jadi kita tambahin. Jadi ini cash inflow-nya total ya, ini ya rumusnya nih itu ya. Oke. Nah, ini yang kita assess ya, diskon faktornya dari yang 6% tadi, diskon rate-nya ya kan. Nah, didapatlah net present value berapa nih ya. Nah, net present value itu kan karena ada depannya net ya, net, maka didapat dari mana? Dari selisih antara present value inflow dikurangi dengan present value-nya outflow ya, duit kas masuk yang kita present value-kan dan uang kas keluar yang kita present value-kan ya. Nah, didapatlah ya 15 juta US pendapatannya selama 12 tahun ini gitu ya, versus investasi kita yang keluar ya. Jadi yang dihitung adalah dibandingkan dengan ya, ini proceed, namanya proceed ya, present value net atau proceed ya, dikurangi dengan initial investment nih ya. Jadi 15 juta sekian dikurangi dengan 68.000 ya. Nah, maka didapatkan net present value-nya positif ya. Jadi bisnis ini layak gitu ya, dapat dikatakan layak karena net present value-nya positif ya. Oke, lanjut ke apa namanya, payback period ya. Payback periodnya berapa nih ya, payback period? Oke, payback periodnya modal yang kita keluarkan itu adalah tadi yang 1M atau setara 68.000 US ya. Ini modal awalnya. Nah, sedangkan pendapatan selama 4 bulan ya, 4 bulan atau mulai September 2022 sampai Desember 2022 itu sudah 424.000 US, artinya sudah lewat ya. Logisnya apa namanya, artinya nggak sampai 4 bulan nih udah ini ya, udah balik modal ya, bahkan setengahnya 2 bulan juga nggak nyampe. Oke, ini rumusnya. Oke, ini rumusnya ya, sudah ada juga, ini ngeling semua. Oke, nah, jadi kita hitung ya, di sini initial investmentnya, modal awal yang kita keluarkannya 68.000 ya. Kemudian coba kalau kita hitung 400.000 bagi 4 aja sebulan ya, sebulan tuh dapat udah dapat 106.000, artinya ini juga kurang dari 1 bulan ya, apa payback periodnya ya. Kemudian kita hitung di sini gitu ya. Nah, kalau sebulannya ya itu adalah 0,65 bulan gitu ya. Ya, dalam hal ini initial investmentnya dibandingkan dengan proceed selama sebulan ya, itu BP-nya 0,65 sorry tahun ya, 0,65 tahun ya. Maka nah kita bagi kita bagi lagi dengan 12 ya, dalam tahunnya berapa gitu ya. Ini ini dalam bulan 0,65 bulan ya, berapa angkanya ya, sehingga kita convert ke tahun karena satuannya tahun yang diminta ya, berapa tahun ya. Ternyata hanya 0,005 tahun ya, sudah payback period ya, atau setengah apa namanya, ini setengah bulan pun sudah balik modal gitu, karena target kita 1 bulan itu kita ngirim 4 kontainer gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, lanjut internal rate of return-nya, langsung lihat ini udah rumus juga ya, IRR dalam kurung kita
kita highlight semua nih, mulai dari initial investment yang kita keluar modal di awal sampai dengan akhir gitu ya. Enter. Nah, kita dapat nilai IRR 761%. Ya, artinya sangat jauh dibandingkan dengan diskon faktornya yang hanya 6%. Ya kan? Jadi bisa dibilang bisnis dari sisi IRR, NPV maupun payback period ya semuanya layak ya. Nah, rate of return-nya di atas diskon faktor ya. Net present value-nya positif, nilai project-nya layak, payback period-nya juga layak karena pengembaliannya. Karena kan tadi kita quote and quote ngutang ke pemegang sahamnya 2 tahun tadi ya di sini nih. Kita nyicil ke investor itu 2 tahun ya, 24 bulan. Ya kan? Sedangkan di sini ya 0,05 tahun aja udah balik gitu. Jadi sangat-sangat layak ya, jauh lebih singkat payback periodnya dibandingkan dengan ngangsur kita tadi ke funder atau ke pemodal itu ya. Oke, ini juga ada saya asumsikan ya kalau harga bahan pokok naik 5% seperti apa ya, kalau naiknya 10% gimana, kalau penjualan turun 5%, kalau penjualan turun 8% gitu ya. Tapi teman-teman nggak perlu lah yang ini ya. Cukup sampai nilai 3 ini aja keluar ya, dan juga kesimpulannya apa ya dari sini. Kesimpulannya. Oke. Nah, mungkin itu yang terkait dengan keuangan. Oke, kita lanjut ke aspek manajemen risiko satu lagi ya. Kita sampai 18.40 ya, masih ada 10 menit ya. Atau kalau teman-teman nggak ada kelas kita lewat-lewat sedikit nggak apa-apa ya. Nah, aspek manajemen risiko tentu penting karena ada trade off antara risiko dengan return ya, dengan pengembalian. Ya kan, semakin tinggi risiko ya kan tentunya returnnya juga harusnya akan tinggi, begitu juga sebaliknya gitu ya, kaidahnya seperti itu. Kemudian dalam mitigasi ya risiko ya, atau mencegah atau meminimalisir risiko itu ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Ya tentunya dalam hal ini setiap bisnis teman-teman sudah menentukan mau bisnis apa dengan kelompoknya ya. Setiap jenis bisnis teman-teman, setiap industri, setiap sektor pasti punya karakteristik ataupun risiko tersendiri ya. Nah, risiko tadi tentunya tidak bisa kita hindari gitu ya, tidak bisa kita hindari. Nah, maka kita harus mitigasi, kita harus maintain ya, kita harus berikan treatment ya agar risiko tersebut tidak menjadi risk event ya, atau menjadi kejadian risiko kan gitu ya. Oke, ada 4 teknik untuk mitigasi risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko ya. Nah, tentunya kalau menghindari risiko artinya kita tidak bisnis gitu ya, kita nggak bisnis karena nggak bisa ya, kita mau bisnis tapi menghindari risiko ya. Contohnya misalnya seperti apa ya, katakanlah mungkin ya industri batu bara itu udah terseok-seok sejak tahun 2008 misalkan ya. Nah, kita punya modal, kita punya orang-orang yang qualified untuk bisnis, tapi kita sedang mempertimbangkan nih batu bara, salah satu yang sektor yang ingin kita masuki misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat trennya ya, yang sebelum-sebelumnya kurang bagus, kemudian kita proyeksikan juga dengan adanya energi terbarukan ya, dengan konsep-konsep energi lainnya, kemungkinan prospeknya juga misalkan kita menilai atau mengakses nggak bagus juga nih. Ya udah kita menghindari risiko deh dengan cara nggak berbisnis di bidang itu gitu ya. Jadi teknik mitigasi risiko yang pertama adalah menghindari risiko adalah dengan tidak berbisnis di sektor tersebut gitu ya. Oke, kemudian kita juga bisa mengurangi risiko gitu ya. Mengurangi risiko ya kita lakukan, misalkan kita punya bagian tersendiri ya, misalkan di kantor ya, ada risk manajemennya gitu ya, atau ada operasional risknya gitu. Itu salah satunya adalah unit yang mengontrol unit-unit lainnya dalam hal risiko. Itu tujuannya salah satunya juga untuk mengurangi risiko gitu ya.
Misalkan ini ya, atau contoh gampangnya ada PLN ya, PLN butuh dana 5T ya. PLN butuh capex, butuh modal 5T ya, tapi kalau satu bank aja yang ngambil itu proyek PLN 5T ya, maka kalau sewaktu-waktu macet itu portofolio bank secara keseluruhan mungkin akan terganggu ya, karena langsung macet 5T, gede banget gitu ya. Nah, kita bank ini mau mengurangi resiko ya, gimana caranya nih kita mau masuk ke PLN ya, yang mungkin bonafiditas pembayarannya bagus ya, secara itu juga pemerintah dan lain sebagainya gitu ya. Kita pengen masuk, tapi kita nggak pengen 5T-nya juga langsung jeblok kalau macet ataupun ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu ya. Nah, gimana caranya untuk bank tadi mengurangi resiko ya? Misalkan contohnya adalah dengan konsorsium ya, atau sindikasi ya, ngajak bank lain untuk membiayai proyek yang sama. Jadi 5T ya, 1T Mandiri ya, 1T BCA ya, 500M Bank Syariah Indonesia misalkan ya, sisanya bank-bank lain, kita ngajak banyak bank ya. Nah, itu kita ingin masuk ke exposure-nya, tapi kita ingin resikonya tuh berkurang. Jadi kalaupun nantinya macet gitu ya, kita hanya kenanya 1T nih ya kan, dengan risk exposure PLN tadi yang bagus, tapi kita hanya berisiko 1T atau hanya punya risiko 500M gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan mengurangi risiko. Oke, kemudian memindahkan resiko ya, resiko apa namanya, contoh yang paling gampangnya adalah asuransi kan gitu ya. Kita ada potensi, kita punya bangunan, punya aset, ada potensi kebakaran, misalkan bangunan kita di padat penduduk, pabrik kita di pemukiman padat penduduk yang itu mungkin sangat riskan kebakaran ya. Nah, kita transfer itu resiko itu ke asuransi ya, misal seperti itu nama transfer risk. Nah, kemudian mengendalikan resiko ya, mengendalikan resiko artinya kita sudah accept keputusan-keputusannya, kita sudah bisnis di bidang tersebut ya. Nah, sambil berjalan ya, apa namanya, kita coba monitoring dengan berbagai macam risk assessment yang ada gitu ya. Jadi macam-macam ya, ada RSCA ya, ada alat assessment lain untuk mengendalikan resiko ya. Jadi ada unit khusus biasanya, bahkan mengenai manajemen resiko ini ada sertifikasinya nih sampai level 5. Jadi memang sangat luas materinya, sangat rigid gitu ya, sampai level 5 ya. Saya sendiri juga masih level 2 gitu ya. Ada posisi-posisi tertentu yang wajib ya, memang punya yang level 1, yang level 2 ya, sampai yang direktur perbankan itu wajib punya yang level 5 gitu ya. Ada materinya sendiri. Oke, jadi itu teknik untuk mitigasi resiko yang jika kita implementasikan di proposal bisnis ya, misalkan seperti ini ya. Oke, ini slide terakhir ya. Misalkan kita tentukan dulu jenis resikonya apa ya. Pertama ada resiko bisnis misalkan ya. Apa tuh resikonya? Pertama, produk yang udah kita hasilkan, udah kita produksi, ternyata demand-nya nggak ada nih ya, yang nyerap produk kita nggak ada. Mitigasinya apa nih supaya nggak kejadian ya? Nah, mitigasinya misalkan kita telah lakukan analisis pasar dengan menghitung permintaan ataupun peluang usaha yang sudah pernah kita bahas tuh, ada metode rasio rantai ya, dan juga metode yang untuk negara. Yang kita pakai untuk dalam hal studi kelayakan adalah yang metode rasio rantai ya. Nanti kalau permintaan positif ya, paling nggak itu artinya akan ada demand atau konsumen yang akan menyerap produk kita gitu. Jadi udah kita mitigasi itu, kita udah hitung tuh. Oke, kemudian yang kedua, misalkan kita mitigasinya adalah telah memastikan bahwasanya produksi yang sudah ada saat ini ya belum memenuhi kebutuhan yang ada. Kita udah hitung jumlah minyak sawit misalkan sekarang lagi mahal ya, makanya minyak gorengnya juga mahal gitu kan. Kita udah hitung nih sebagai pemain bisnis sawit misalkan ya, kita udah hitung di wilayah Kalimantan Barat itu jumlah pabriknya hanya ada kapasitasnya sekian ratus ton per jam ya misalkan ya. Nah, sedangkan suplai buahnya
itu berapa ya, kita bisa hitung juga berapa persen tuh dari pabrik-pabrik yang ada. Ya, kita mau jualan buah sawit, kita harus tahu dulu pabrik-pabriknya jumlahnya masih ada yang nampung atau enggak gitu kan ya. Nah itu kita bisa hitung. Kalau kita udah hitung itu ya, nah ini konteksnya dengan yang poin kedua, bahwasanya produksi yang sudah ada saat ini kita pastikan belum memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi masih banyak pabrik-pabrik yang dia nggak kedapetan buah nih, makanya kita ikut tanam sawit deh gitu ya misalkan, biar bisa supply ke pabrik yang masih kurang supply buahnya. Oke. Ada risiko lainnya ya, tren berubah ya, perilaku konsumen juga berubah gitu ya. Oke, maka kita bisa lakukan, kita selalu update ya, dan juga ngecek market selalu gitu ya. Sebagai early warning jika produk kita harus menyesuaikan dengan perubahan pasar ya. Orang mungkin sekarang lebih suka yang online ya, berbank dengan digital gitu ya, sukanya bank-bank digital, bank-bank neo gitu ya. Nah ada perubahan tren di situ, nah kita harus ngikutin ya, kita harus paham dengan kondisi market saat ini ya. Oke lanjut, ada risiko kredit juga ya, katakanlah pembayaran dari customer besar ya, partai besar itu temponya dia 2-3 bulan. Jadi misalkan teman-teman bisnis hijab ya, bisnis hijab supply ke Tanah Abang hijabnya ya. Nah, pedagang-pedagang di Tanah Abang kan bayarnya nggak cash, pastinya tempo. Ya, nah, contoh katakanlah yang kita supply hijabnya ke pasar Tanah Abang tersebut, dia baru bayar itu 2-3 bulan gitu. Nah, sedangkan kita mau produksi lagi ya, ternyata duitnya kita masih ngendap ya di customer kita tadi. Nah, mitigasinya gimana nih? Apa yang bisa kita lakukan dengan duit yang mandek tadi? Oke, pertama, ya, contoh yang bisa kita lakukan adalah kita perluas customer segmennya, kita spreading atau customer segment. Ya, jadi kita nggak hanya jual ke partai besar aja nih yang dia bayarnya tempo 2-3 bulan, tapi kita jual secara retail juga ya, ke konsumen langsung juga. Sehingga walaupun ada yang uang kita baru balik 2-3 bulan ya, kita juga punya source of income ya yang sifatnya harian ya, yang cash basis juga ada gitu, sehingga untuk kita punya modal untuk produksi selanjutnya ya, itu ada uang. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau kita diutangin nih 2-3 bulan ya sama pedagang Tanah Abang gitu ya. Nah kita juga jaga, kita kan punya supplier ya, bahan-bahannya segala macem ya, benangnya kita beli di supplier. Nah pembayarannya itu juga kita minta tempo ya. Kalau pedagang bayar kita tuh baru 2-3 bulan bayarnya, kita minta juga ke sisi kiri, ke supplier juga dong, minta lebihin dikit kalau bisa, itu bagus banget ya. Kalau pedagang Tanah Abang tadi 3 bulan ngasih temponya, kita minta ke supplier misalkan 4 bulan deh. Nah itu kan masih ada longgar 1 bulan, nah itu bagus ya. Jadi bisa jaga ya, nanti baru bayar setelah dapat uang dari pedagang yang di Tanah Abang tadi itu ya. Itu hal kedua yang bisa kita lakukan. Oke, ya, hal ketiga ya yang bisa kita lakukan adalah kita punya excess cash, atau istilahnya kita punya tabungan lah, ada dana cadangan produksi ya. Barangkali ya ada yang customer kita yang nunggak, yang molor ya, kita nggak pengen produksi kita berhenti atau stuck karena uang kita ngendep ya atau molor di customer kita, maka kita setidaknya punya dana tabungan atau istilahnya excess cash untuk 1 siklus 2 siklus produksi ya, sehingga operasional bisnis kita tetap jalan sebagaimana mestinya gitu ya. Oke, ada juga misalkan ada risiko operasional ya. Risiko operasionalnya apa? Ininya detailnya ya, misalkan operasional bisnis terhenti karena kurangnya pasokan bahan baku gitu ya, bahan baku kita kurang ya, otomatis kita nggak bisa produksi, nggak bisa jual ke konsumen. Nah maka apa yang bisa kita mitigasi ya? Yang pertama dalam hal ini adalah kita jangan tergantung kepada satu supplier ya, jangan tergantung dengan satu supplier. Jadi kalau si supplier A
kosong habis gitu ya. Nah kita masih ada pilihan ya, masih ada supplier lain yang memberikan bahan baku sehingga produksi kita tetap berjalan ya. Apalagi yang bisa kita lakukan ya, kita buat kontrak misalkan dengan supplier ya, jadi dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun ya mereka harus mensuplai apa-apa bahan baku yang kita minta, saya pakai kontrak ya. Selain menjaga continuity-nya juga menjaga harganya gitu ya, selain kepastiannya juga menjaga harganya ya. Kalau dengan kontrak ya, dengan kita tidak tergantung dengan satu supplier gitu ya, sehingga kita harganya juga bisa lebih fleksibel ya. Kalau kita bergantung kepada satu supplier itu juga ada resiko di harga ya, kita akan lebih mahal ya untuk biaya produksinya gitu ya. Ada juga resiko operasional, sarana prasarana produksi ya atau mesin mengalami kerusakan atau butuh peremajaan. Mitigasinya gimana ya? Pertama, misalkan kita harus punya mesin cadangan ya. Jadi produksi kita nggak berhenti, kita punya mesin cadangan yang standby. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan ya? Kerusakan sarana produksi tentunya sangat berkaitan dengan uang untuk perbaikan ya, uang untuk perbaikan. Maka dari itu salah satu mitigasinya adalah kita memastikan maintenance cost ada dalam budget. Jadi kalaupun sewaktu-waktu mesin rusak, kita udah nyadangin cash flow nih, tabungan khusus kalau mesin rusak. Ya, jadi selain ada mesin cadangan misalkan ya, kita juga punya duit ya, jadi bisa diservis gitu ya, jadi bisa dibenerin lagi ya, dan lain sebagainya. Apalagi resiko lainnya ya, misalkan tadi lokasi usaha berada di pemukiman padat penduduk sehingga rentan potensi kebakaran. Kita mitigasinya gimana? Transfer risk ya, kita transfer ke dengan ikut asuransi ya, asuransi bangunan ya, asuransi kebakaran. Itu mitigasinya ya. Ini contoh aja ya, silakan disesuaikan dengan di aspek manajemen risiko ini sesuai dengan jenis bisnis teman-teman ya, sesuai dengan kelompoknya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sore ini. Ada yang ingin tanyakan nggak?